Pernah nggak sih Anda kepikiran soal bisnis yang tujuannya itu lebih dari sekedar cari untung? Nah, hari ini kita bakal bedah sebuah kerangka kerja bisnis yang keren banget, yang ternyata jauh lebih dalam maknanya daripada sekedar label halal di makanan. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar. Coba kita renungkan sejenak. Apa sih sebenarnya tujuan utama kita mendirikan sebuah bisnis? Di sini nih, kita bisa lihat ada dua jalur yang beda banget. Di satu sisi, model bisnis yang konvensional itu seringnya fokus cuma ke satu hal, untung sebesar-besarnya buat pemegang saham. Tapi di sisi lain, kewirausahaan halal punya tujuan yang, jauh lebih luas dari itu. Jadi apa sih tujuan yang lebih luas itu? Konsepnya disebut falah. Ini bukan sekedar sukses secara finansial ya. Falah itu lebih ke kesejahteraan yang menyeluruh. Jadi di dalamnya ada keuntungan finansial, ada berkah spiritual, ada manfaat buat masyarakat, dan kepuasan batin untuk semua yang terlibat. Lengkap banget kan? Nah, untuk bisa mencapai falah tadi, kerangka kerja ini dibangun di atas fondasi etika yang kuat banget. Anggap aja ini semacam kompas moral yang jadi penunjuk arah setiap kali kita mengambil keputusan dalam bisnis. Ide soal bisnis yang beretika ini sebetulnya bukan hal baru loh, justru akarnya sudah sangat dalam loh. Lihat saja kutipan ini, yang menempatkan pedagang jujur dan amanah di posisi yang luar biasa mulia, setara dengan para nabi. Dan inilah pilar-pilar utamanya. Pertama, ada tauhid yang memandang bisnis itu sendiri sebagai ibadah. Lalu adli atau keadilan untuk semua pihak, tanpa terkecuali. Ada amanah, yaitu menjaga kepercayaan yang diberikan. Dan terakhir syidq atau kejujuran mutlak dalam segala hal. Mulai dari cara memperlakukan karyawan sampai laporan keuangan, semuanya harus sejalan dengan prinsip ini. Sekarang kita coba perluas sedikit pemahaman kita soal kata halal. Seringkali kita mikirnya ini cuma stempel di kemasan produk kan? Padahal cakupannya jauh lebih dari itu. Konsepnya adalah rantai nilai halal. Artinya, integritas itu harus dijaga di seluruh proses, dari hulu ke hilir. Mulai dari bahan bakunya didapat dari mana, sampai produk itu ada di tangan kita sebagai konsumen. Coba kita lihat prakteknya gimana. Prosesnya itu dimulai dari pengadaan bahan baku, yang sudah pasti harus halal. Terus proses produksinya juga harus higienis, bebas dari kontaminasi apapun. Lanjut ke pengemasan, bahannya nggak boleh ada yang haram. Logistiknya juga dipastikan terpisah dari barang non-halal. Sampai akhirnya di tingkat retail, produknya dipajang terpisah supaya konsumen nggak bingung. Setiap langkah ini krusial banget. Nah, karena komitmennya pada kejujuran, otomatis ada beberapa taktik pemasaran yang umum kita lihat, tapi di sini dilarang keras. Misalnya, menyembunyikan cacat produk, bikin promosi palsu, atau nimbun barang pas lagi banyak dicari biar harganya naik. Wah, itu semua jelas nggak sejalan dengan prinsipnya. Sebaliknya, fokus pemasarannya itu justru untuk membangun kepercayaan jangka panjang. Caranya, ya dengan transparan, kasih nilai yang tulus ke pelanggan. Contohnya, memberi hak ke pelanggan untuk balikin barang kalau ada cacat. Ini kan bentuk nyata dari pemasaran yang etis dan bertanggung jawab. Anda mungkin mikir, wah kalau aturannya seketat ini, bisnisnya bakal susah tumbuh dong. Tunggu dulu. Data justru menunjukkan cerita yang sama sekali berbeda. Pertama, kita lihat dulu skalanya. Populasi muslim di dunia itu hampir 2 miliar orang loh. Itu artinya hampir seperempat dari total populasi global. Ini adalah basis konsumen yang sangat besar dan potensial. Dan kekuatan ekonominya? Jangan ditanya, pasar halal global saat ini nilainya mencapai 2,4 triliun dolar. Angka yang luar biasa besar ini jadi bukti nyata kalau prinsip etika dan keuntungan itu bisa banget jalan bareng. Tapi nih, bagian yang paling menariknya adalah potensi yang belum kesentuh sama sekali. Coba deh kita lihat di pasar sebesar Indonesia aja. Ternyata 90% UMKM itu belum punya sertifikat halal. 90%. Bisa bayangin kan? Ini artinya ada peluang pertumbuhan yang, gede banget, yang masih terbuka lebar buat digarap. Jadi poin pentingnya adalah, semua ini bukan cuma teori di atas kertas. Ini adalah model bisnis yang sangat praktis dan sudah terbukti melahirkan banyak sekali kisah sukses di dunia nyata. Coba kita ambil satu contoh yang mungkin sudah tidak asing lagi. Wardah Cosmetics. Siapa sangka, merek besar ini dulunya dimulai dari sebuah garasi rumah di tahun 1995. Benar-benar contoh nyata bagaimana bisnis berprinsip bisa tumbuh besar. Kunci sukses mereka? Dengan konsisten berpegang pada prinsip halal sejak awal, membangun filosofi pemberdayaan perempuan, transparan soal bahan baku, sampai berkomitmen pada etika cruelty-free. Fondasi inilah yang membuat mereka kokoh dan membuktikan kalau kesetiaan pada nilai itu benar-benar bisa membawa hasil yang luar biasa. Dan kerennya, kisah sukses seperti Wardah ini sekarang jadi lebih mungkin untuk diikuti.
Kenapa? Karena bagi generasi baru pengusaha yang melek digital, ekosistem untuk membangun bisnis halal itu udah siap pakai dan gampang banget diakses. Mulai dari e-commerce, fintech syariah, sampai social commerce lewat TikTok dan Instagram. Pada akhirnya, kerangka kerja ini menunjukkan bahwa bisnis itu bisa jadi kekuatan yang dahsyat untuk kebaikan. Ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan reflektif, bukan cuma untuk pengusaha, tapi untuk kita semua. Kalau seandainya pekerjaan kita bisa punya misi yang lebih besar dari sekedar uang, kira-kira misi apa ya yang akan kita pilih?